Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan Google Meet pada kesempatan kali ini. Yang terhormat itu Bapak Man Henry selaku dosen pembimbing mata kuliah etika profesi dan juga teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada Google Meet pada kali ini. Tanpa memperpanjang atau mukadimah, langsung saja kita mulai presentasi kita tentang Anatomic Habits yang beranggotakan itu yang pertama ada Rahmat Oki Rivaldi, yang kedua Aulia Trisandi, yang ketiga Surya Mahendra, yang keempat itu Tribagus Seto. Konsep buku Atomic Habits. Buku Atomic Habits karya James Clear adalah sebuah panduan yang populer tentang bagaimana membangun kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga membahas mengenai kekuatan kebiasaan, bagaimana cara merancang sistem yang mendukung kebiasaan positif, serta strategi untuk mengatasi hambatan yang sering muncul dalam proses pembentukan kebiasaan. Selanjutnya disampaikan oleh Aulia Trisandi. Baik, terima kasih moderator. Cara membuat perubahan kecil dalam kebiasaan kita. 1. Trik 2 menit. James Clear mengatakan bahwa trik 2 menit ini menjadi aturan yang akan menjadi patokan. Maksud James dari patokan di sini adalah hal menjadi susah itu karena pikiran kita yang langsung membayangkan, dan dari bayangan itu kita menjadi terbayang beratnya dahulu sebelum mencoba. James juga akan menggali teori psikologi dan neurosains yang terbaru untuk menerangkan mengapa semua hal di dunia itu penting. James juga akan menceritakan bagaimana kisah-kisah inspirasi dari para peraih medali emas Olimpik, para CEO terkemuka dunia, hingga para ilmuwan yang melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil melalui sains agar tetap bahagia, termotivasi, dan juga produktif. 2. Trik Diderot. Seringkali dalam hidup kita menginginkan sesuatu yang terus-menerus, seperti saat kita membeli peralatan rumah tangga, seperti ada rasa ingin membeli peralatan rumah tangga lebih banyak, di mana efek Diderot ini menyebutkan membeli yang terus-menerus ini akan melahirkan spiral konsumsi dan membuahkan hasil, yaitu terus berbelanja dan akan melakukan pembelanjaan lebih banyak ke depannya. Melalui efek Diderot ini kita bisa menjadikan hal tersebut contoh atau strategi untuk kita yang suka melakukan memupuk kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan mengidentifikasikan kebiasaan yang sudah ada sejak lama dengan kebiasaan yang baru. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia Trisandi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tribagus Seto. Pada Tribagus Seto dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin membacakan. Selanjutnya itu ada proses membangun dan menciptakan kebiasaan yang baik. Berikut ada 3 poin yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu menjadikan kebiasaan lebih clear dan juga realistis. Melalui waktu-waktu ini, kalian akan mendapatkan tekanan dan menjadi tahu juga kapan akan memulai dan kapan harus berhenti, dan itu akan menjadi habit stacking kita ke depannya. Biasakan untuk memulai mengerjakan sesuatu melalui hal kecil daripada melakukannya dengan gegabah. Hal kecil akan memberikan esensi dalam kehidupan kita. Kedua, menjadikan kebiasaan kita lebih mudah dan menarik. Menjadikan lingkungan pertemanan kita influencer, di mana influencer di sini dapat menginfluence atau memberikan pengaruh untuk membangun atau support sistem kalian. Dalam bukunya, James menceritakan sejarah yang ada pada negara Amerika, yang saat itu pasukan dari Amerika yang ditemukan dan terbukti menjadi seorang pecandu narkoba
saat ditugaskan di negara Vietnam. Dan pasukan ini memiliki kebiasaan yang tercipta karena adanya support untuk memudahkan mereka mendapatkan heroin dan lingkungan mereka bertugas. Selanjutnya yang ketiga ada menjadikannya kebiasaan kita memuaskan. Memuaskan di sini artinya pada proses perasaan puas ketika hal yang diinginkan bisa kita rasakan dan dilihat, sama dengan hal membangun dan membentuk kebiasaan. Kalian akan merasa puas jika kalian sudah berhasil memiliki kebiasaan tersebut dalam hidup kalian. Kalau kalian akan melihat dan merasakan dampak dari kebiasaan kalian ini, sepertinya keinginan kalian untuk memiliki kebiasaan untuk berolahraga secara rutin dan mendapatkan bentuk tubuh yang memuaskan bagi kalian. Diingat, tingkat kepuasan seseorang berbeda-beda. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tribagus Seto. Selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Surya Mahendra. Pada Surya Mahendra dipersilakan. Suara Sur. Baik, terima kasih kepada Oki yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesalahan dalam gagalnya proses pembentukan kebiasaan yang baik bukan pada diri kita, melainkan ada pada sistem yang kita pilih. Di mana kebanyakan dari kita, jika ingin memulai sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang ingin kita capai, itu terlalu bergebu-gebu. Dan akhirnya diri kita menjadi tertekan dan tidak menikmati segala proses yang kita jalankan. Dan hal itu akan menjadi sementara. Maka, dari itu, kita bisa memulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, baru berkembang yang pastinya melalui proses demi proses. Mencobalah untuk melakukan terlebih dahulu sebelum kalian menyerah, karena kebanyakan dari kita membayangkan dahulu dari biasanya. Muncul bayangan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sulit. Padahal kalian belum benar-benar mencobanya. Kalian bisa memulai dengan mencoba melalui teknik 2 menit yang bisa membuat suatu perubahan yang signifikan untuk ke depan di lingkungan sekitar kalian akan menjadi sangat mempengaruhi kalian. Jadi di kesimpulan ini perubahan pada diri kita itu tidak perlu secara besar-besaran. Contohnya dalam buku Atomic Habits yang menceritakan tentang tukang batu yang memukul batu setelah beribuan-ribuan kali, maka batu itu baru pecah. Jadi pembelajaran yang ada di dalam buku Atomic Habits itu adalah perubahan yang kecil kita lakukan secara terus-menerus akan kelihatannya perubahan atau dampak baiknya di kemudian hari. Jadi jangan berhenti untuk berubah ke arah yang lebih baik walaupun perubahan itu kecil. Jadi tidak perlu berubah secara besar-besaran, karena kalau perubahan secara besar-besaran pasti akan dampaknya kepada hidup kita. Jadi kita menikmati itu, tidak menikmati itu hanya sementara, hanya kalau perubahan itu terlalu signifikan. Jadi berubahlah secara kecil demi kecil, tetapi perubahan itu kita menikmati prosesnya. Baik, saya kembalikan kepada Oki. Baik, terima kasih kepada Surya. Mungkin itu saja presentasi dari kami tentang Atomic Habits. Mungkin untuk banyak salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin saya tutup. Terima kasih juga kepada teman-teman telah menyempatkan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.